Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sudah memasuki hari yang ke-24 bulan Ramadan. Kalau hari ini ke-24, 25, 26, 27, 28 dan 29. Insyaallah Ramadan kita tinggal lagi 5 hari. Ini bujur-bujur menunggu hari di mana Ramadan berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kesedihan, keteduhan di muka beliau. Artinya apa? Beliau bersedih di satu sisi karena 1 tahun lagi jika Allah memberikan umur yang panjang baru bertemu di bulan Ramadan. Berbeda lawan kita, apabila Ramadan menunggu hari, kita kada sedih, kita himung takurihing bertaan. Masjid-masjid mulai kada tepi penuh lagi. Tenda-tenda yang ada di luar musala dibongkar kembali. Yang dulu kada kemuatan di waktu awal Ramadan, akhir Ramadan rupanya masjid-masjid sudah mulai beganal. Kada hibak lagi. Inilah yang ada pada kita ibu-ibu. Tapi Nabi dan para sahabat sedih mengakhiri Ramadan ini. Sedih. Karena apa? Bulan ini tinggal beberapa hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal dan ibadah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum pada saat menceritakan seorang kaum Bani Israel yang beribadah siang dan malam. Malam ibadah qiyamul lail, siang mereka beribadah dengan puasa, berjihad dan lain sebagainya. Malam ibadah lagi, siang ibadah lagi. Berapa lama laki-laki Bani Israel ini beribadah? Selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? 84 tahun kurang sedikit, 83 tahun. Ibu-ibu yang hadir ini adalah 84 tahun umur. Bisa kada ada kalau kalah. Aja mun ada angkat tangan jangan ada bapak jual. Artinya apa? Berbicara 80 ke atas tuh kita sudah langka hari ini. Langka. Ada seorang laki-laki di kaum Bani Israel yang beribadah 84 tahun. Beribadah 1000 bulan. Jadi dijalaninya selama 80 tahun ibadahnya. Artinya lamun 80 tahun lebih ibadahnya tuh minimal umurnya berapa? Bisa 100 tahun. Karena biasanya kita mulai ibadah itu rutin pada saat umur balik, itu pun kita tidak. Balik umur 15 tahun. 16 tuh jarang benar anak remaja yang fokus dalam ibadah. Dia mengikuti masa keremajaannya, serba ingin tahu, serba ingin mencoba. Tapi seorang laki-laki di kaum Bani Israel beribadah 1000 tahun dan Nabi kagum melihatnya. Pada saat Nabi kagum itu, Allah Ta'ala sayang benar lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan surah Al-Qadar.
Surah ke-97, 5 ayat, suratul Makkiyah, menjawab kekaguman Nabi lawan laki-laki di zaman kaum Bani Israel yang beribadah 1000 bulan, 84 tahun. Ini diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab apa? Asbabun Nuzul. Ini sebab diturunkannya Al-Qadar. Bunyinya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apa itu malam Qadar? Malam kemuliaan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Terjawab oleh Nabi. Ujar Allah, wahai Muhammad, kalau kaum Bani Israel itu beribadah 1000 bulan, kalau engkau dan umatmu malam Lailatul Qadar itu beribadah 1 malam sama dengan 1000 bulan. Kada untunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Untung kita. Orang dahulu bujur-bujur dijalani 1000 bulan. 84 tahun mereka jalani. Ibarat berjalan itu sudah tertatih-tatih. Tapi nih umatmu, engkau wahai Muhammad bersama umatmu sampai akhir zaman cukup beribadah malam turunnya Lailatul Qadar, maka sama dengan lebih daripada khairun, itu lebih daripada beribadahnya 1000 bulan kaum Bani Israel itu. Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Tawa 2 rakaat iktikaf pada malam Lailatul Qadar sudah dicatat 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Artinya tinggal kita lagi. Umpat kada menunggu datangnya malam kemuliaan itu. Kenapa malam Qadar itu jadi ditunggu? Karena kada tahu. Kada ada yang tahunya turunnya atau bila. Ujar Imam Ghazali, pengalaman pribadi yang berpuluh-puluh tahun beliau beriktikaf, malam Lailatul Qadar itu akan terjadi jika awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi malam 27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-25. Ini pengalaman pribadi, kada mengikat. Artinya kemungkinan besar. Nambah kisah ini bukan orang sembarangan, orang yang beramal. Malam 25 itu apa bila? Malam ini. Yuk, kita tadahkan tangan kita, baca Al-Quran, sekalipun kita di rumah kita. Maka apabila kita beramal pada malam itu, termasuk baca Quran, termasuk malam ini kita bersedekah, termasuk malam ini kita santuni anak dan istri kita. Cuma kalau pian berbaik-baik dengan suami dan anak cucu pada malam Qadar itu, maka ibadahnya dilipat gandakan selama 1000 bulan jika terjadi malam ini. Imam Ghazali kadang memastikan, tapi itu sesuatu kebiasaan dan pengalaman pribadi. Oh berarti malam ini aja bertajak, malam esok kada usah. Jangan kau minta tertunda malam esok. Karena ada beberapa malam ganjil, 25, ganjil lagi 27, mau 26 genap, ganjil lagi 29. Nah, orang yang beriman menyibukkan dirinya untuk beribadah menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ulun tu lalu aja nak menyambat malam Lailatul Qadar.
Ia malam, ia Lailatul. Lailatul itu artinya malam, malam artinya Lailah. Malam Lailatul Qadar. Double. Jabal gunung. Gunung Jabal Nur. Ia gunung, ia jabal. Apa yang kita amalkan ibu-ibu malam ini dan seterusnya? Yang pertama, Nabi perintahkan kepada kita, berdoalah kita dengan doa yang sunnah, doa yang Nabi ajarkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak terkecuali pian yang ada di masjid, pian yang ada di rumah. Pian di masjid i'tikaf, pian di rumah ibadah, karena di rumah ada i'tikaf. Tapi ibadahnya sama, maka berpotensi kita mendapat Lailatul Qadar seberataan jika kita mau beribadah dan menghadang dengan ibadah. Baca Al-Quran, yang di masjid baca Al-Quran, yang di rumah karena ada kaum ke masjid dibanyakinya membaca Al-Quran, dikhusyuinya. Cuman kada nyaman-nyaman ibu-ibu. Nang paling lakas mengantuk tuh baca Al-Quran. Paling lakas mengantuk. Amun pian menghadapi apa di TV, di HP itu tik apa tik apa bu? TikTok. Kemudian apa lagi? YouTube setengah hari nah. Kada bakal kantukan. Tapi baudun bah itu baca Al-Quran, hendak baca sejus nah. Insya Allah kada sampai sejus. Untung aja Al-Qurannya diandak didadampar kayak itu nah. Amun kami di Masjid Haram Al-Qurannya dipingkuti, bawa Al-Quran halus dipingkuti. Nah, bismillah. Gugur Al-Qurannya. Saking mengantuknya. Lalu gelabakannya di mana tadi batasnya? Jadi apabila orang kada mau guring, baca Al-Quran pasti terguring. Kenapa tadi? Syaitan menggoda, syaitan mengasikkan sehingga membaca Al-Qurannya kada lawas. Al-Quran dibaca tuh kan yang paling sengsara siapa bu? Syaitan. La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumahmu nang kaya kuburan. Apa maksudnya? Kuburan adalah aktivitas ibadah. Kadada. Salat menghadap kuburan bolehkah? Kadada. Kuburan tuh kadada lagi aktivitas ibadah di atas kuburan. Maka rumah jangan dijadikan kayak kuburan, ujar Nabi. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan hijrah, akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setan berbulan-bulan sudah nginap di rumah kita karena kita berbulan-bulan kada membaca Al-Quran. Tang terbuka jahati akhir Ramadan nih, hari-hari hendak mengaji, maka setan keluar, setan terusir dari rumah kita. Kada ada lagi nang kesetanan di rumah. Ibu-ibu, naluri manusia itu damai pian. Ini rumah tangga hingga bakalahian sedikit soalnya bakalahi. 2-3 hari berminggu-minggu kada betaguran kena 2-3 hari bakalahian pulang. Ini rumah manusia itu diganggu. Profesi setan itu datang ke rumah kita masing-masing itu apa? Agar orang yang ada dalam rumah itu bentrok,
berselisih besar-besaran. Kalau suami istri sampai puncaknya kepada perceraian. Itu tujuan setan hadir. Tujuan setan hadir. Usir, ujar Nabi. Usir setannya. Baca Al-Quran di rumahnya. Momentum Ramadan, akhir Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Aja bakalah aja kita tinggalkan dulu segala macam TikTok dan macam-macam tuh. Kembali kepada Al-Quran. Boleh kah Ustaz Al-Quran di HP aja? Boleh. Kalau perlu baca nang di HP supaya jangan terpicik nang lain. Al-Quran tersimpankan di HP kita satu hatam. Baca. Dan ini ibadah yang terindah di malam menunggu turunnya Lailatul Qadar. Salat malam sudah melaksanakan salat malam. Kayak Pak Ustadz ulun kada kawa ke masjid di rumah pian. Cuman nang di rumah tuh nang kada kawa dengarannya apa? Tikap itu aja. Ada beberapa pertanyaan ibu-ibu masuk. Bolehkah Ustadz beriktikaf di rumah? Ujalun bu, di rumah tuh kada ada iktikaf. Nang ada iktikaf tuh di masjid. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kada pulang-pulang ke rumah, iktikaf di masjid 10 terakhir sampai Nabi wafat. Ujar Aisyah, setelah Nabi wafat, kami istri-istri Nabi tahun berikutnya beriktikaf di masjid, mengikuti bagusnya ajaran iktikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu iktikaf tuh kada bebulik-bulik. Tapi lamun ulun kada bebulik-bulik, kasihan nang ceramah subuh, kasihan nang kajian ba'da tarawih, ya bulik. Sejam 2 jam duduk, sudah baca Al-Quran berangkat. Kenapa? Ada menemui umat lagi. Menemui umat. Pagi tadi di Banjarbaru, sungsung hari semalam ditelepon, Ustaz jangan kada datang lah, insyaallah datang. Salah datang. Artinya iktikaf kita jauh tidak sempurna nang kayak iktikaf Nabi. Ini syukur benar nang bapak-bapak iktikaf nih di masjid. Kada bebubulikan sedikit. Nabi kada bebubulikan ibu-ibu. Rambut Nabi ini usang, berminggu-minggu kada disisir. Nabi itu orang senang kerapian. Apabila Nabi bepergian, Nabi tidak pernah meninggalkan 3 macam. Apabila Nabi safar, 3 ini kada ditinggal oleh Nabi. Yang pertama yang dibawa Nabi adalah sisir. Yang kedua yang dibawa Nabi apa? Menandakan Nabi senang kerapian. Cermin kecil dimasukkan Nabi, dibawa. Artinya di waktu menyisir bercermin, agaknya pina bercermin tua-tua. Jangan. Rapi kelihatan di sini. Pian sisir terus, kada berkaca, kada tahu rapinya. Cuma ulun di atas nih kada ada lagi yang disisiri. Paksa menyisirnya ke sini. Ada lagi janggut nang kawa disisiri. Kedua, ketiga nang Nabi kada pernah ditinggal apabila bepergian. Ini bagus kita amalkan. Adalah sikat gigi, siwak. Nabi pembersih orangnya. Apabila musafir menuruti Nabi, sikat gigi, caramin lawan sisir. Biasanya ulun tak bawa 2 buting. Sikat gigi lawan sisir. Caraminnya kada terbawa. Padahal bagus buat dalam tasna. Itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kada bulan puasa habis makan, kawa aja dikacai gigi. Nah, ada bahalangna nasi di sini 2 biji umpamanya kelihatan. Tapi pada saat Nabi iktikaf, Nabi berminggu-minggu kada menyisir rambutnya. Usang rambut Nabi. Nabi pulang ke rumah. Iktikafnya di mana? Masjid Nabawi. Jarak Masjid Nabawi lawan rumah Nabi itu 26 meter. Parak benar. Kurang lebih menyubarang sana aja. Lawan Masjid Mujahidin 26 meter.
Hari ini antara rumah Nabi dan masjid mimbar itu namanya apa? Raudah. Ma baitna baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudah, kebun surga. Tempat ini nanti diangkat ke surga. Berbahagialah pianang disempatkan oleh Allah untuk duduk bersimpuh salat di raudah. Karena raudah itu akan ada di surga. Dan ulun berdoa, mudahan pian ada kesempatan. Mudahan pian dipilih oleh Allah Ta'ala. Nang dicari itu dipilih, Ibu. Nang dicari itu diundang. Karena banyak orang yang berkemampuan tapi kada diundang, kada tulak. Banyak orang nang pas-pasan. Umrah kapian umrah. Siapa Bu? Ditulak akan orang. Yang penting diundang apapun jalannya. Apabila Allah mengundang, maka Allah carikan kemampuannya. Lewat apa? Terserah Allah melakukannya. Jarak rumah Nabi dengan Masjid Nabawi 26 meter, kada jauh. Menulun pamannya etikap di Mujahidin, lalu rambut tulun pina usang, boleh ke Sungai Andai minta sisirakan, kejauhan itu. Pentingnya beriktikaf, bersadaqah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kali aja pian, sama dengan 84 tahun bersadaqah tiap hari. Luar biasa. Menyempatkan sedekah pada malam Qadar. Tapi menentukan malam Lailatul Qadarnya tu kada tahu. Berarti bersedekahnya apabila saben hari, mulai ganjil sampai penutup. Apalagi tahun ini Ibu, tahun ini ada nilai plus Ramadan kita. Allah mentakdirkan hari ke-29 Ramadan terjadi gerhana matahari. Di masjid-masjid di bawah Persyarikatan Muhammadiyah sudah menyiapkan hari gerhana itu untuk melaksanakan sholat gerhana. Pian lelah, pian capek, ulun tahu, tapi jangan kada datang. Sholat gerhana dilaksanakan ba'da sholat zuhur. Pintunya rumah sahabat diketuk Nabi. Yuk keluaran pada rumah, berangkat tuju masjid, laksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini sunnatan muakkadah, disunahkan. Sebelum turun sholat gerhana belajar. Karena sholatnya kadang kayak sholat biasa. Ya kayak sholat biasa juga, cuman sholatnya 2 rakaat dengan 4 kali Fatihah, 4 kali ayat. Unik. Ini harus belajar. Jangan keingatan nang kayak sholat subuh. Tapi insya Allah di masjid diimami oleh imam-imam yang sudah ditunjuk oleh takmir untuk melaksanakan sholat gerhana. Satu ibadah yang sangat besar. Karena Nabi tidak pernah tinggalkan apabila gerhana itu terjadi, baik bulan atau matahari. Di kampung ulun bahari apabila terjadi gerhana matahari, orang kada ke masjidan. Orang datangan ke kebun langsat, ke kebun rambutan. Dihiaunya kebun langsat, langsat, bubuahan lah kasih nih, hari sudah nak kiamat. Itulah kejahilannya, ketidakmengertiannya, khurafat-nya terjadi. Kenapa jadi terjadi khurafat? Karena kada ada ilmunya. Hari ini ulun berbahagia ibu-ibu. Berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu mendatangi masjid apabila gerhana. Lihat pian, karena hari Kamis itu luar biasa. Masjid berbondong-bondong didatangi untuk melaksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana bulan beberapa waktu yang telah lalu penuh masjid-masjid. Sampai di waktu itu ulun sedang sholat gerhananya di Al-Jihad, khutbah gerhana di Al-Jihad. Di waktu sedang sholat itu ada beberapa anak kecil yang bersahutan menangis.
Sama sekali hati kita tidak jengkel, tapi hati kita bangga. Ini harga sebuah sunnah. Ibu yang anak kecil pun menenteng membawa anaknya umpatan sholat gerhana. Coba 50 tahun yang lewat, kada tahu bahasa sholatan, kada tahu. Artinya alhamdulillah manfaat kajian yang pian ikutin ibu-ibu sungguh bermanfaat luar biasa. Bulan puasa nih bertabur doa dari grup ke grup, dari HP ke HP. Ustadz nih doanya sahih kah kadakah ulun bu kada bertemuan lagi doa itu. Masuk pulang ke grup masing-masing, ada kodo solat di Jumat terakhir bulan Ramadan. Kayak apa Ustadz? Ulun kada tahu kisahnya nang kodo solat tuh. Kodo solat di Jumat terakhir berjamaah solatnya. Wallahu alam dari mana orang mengambil pendapat. Cuman yang kita perpegangi, kunna nu'maru biqada'is salati wala kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salah, kata Aisyah. Aku disuruh mengqada puasa yang tertinggal, tapi aku kada disuruh Nabi mengqada salat yang tertinggal. Mbah kayak apa ketinggalan salat masa lalu? Minta ampun, bertaubat. Mulai hari ini jangan tinggalkan lagi salat. Itu satu bentuk pertaubatan yang taubatan nasuha. Mari momentum akhir Ramadan kita isi dengan amal-amal ibadah. Yang amal ibadah ini akan terus menerus kita laksanakan. Kedisiplinan ini terus menerus kita lakukan. Berlanjut ke bulan Syawal. Syawal rasa Ramadan disiplinnya. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar rasa Ramadan hati-hatinya. Artinya bermanfaat. Ini nang bujur-bujur Ramadannya mendapatkan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita berharap mampu menyelesaikan Ramadan 1444 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita 1445 Hijriah, 1446 Hijriah. Ingin lagi kita menikmati Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian pagi ini, siang ini. Ada katanya jawabnya, tapi rasa sarut benar pang sudah tenggorokannya. Kalau ada jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara fitrah dalam badan Ustaz? Gimana Bu? Bagaimana cara zakat fitrah dalam badan? Oh ya. Sama ada pertanyaan Ipan, sang suami kerja di daerah Muara Tewe, sedangkan si istri masih di Banjarmasin. Terus mau fitrah itu gimana Pak Ustaz? Cukupkah sang istri saja yang mengantarkannya ke masjid, dia dalam hati aja, karena sang suami kerja di luar daerah nggak bisa pulang gitu Pak. Iya. Jadi kada bisa pulang Idul Fitri ini. Oh iya. Gimana zakat fitrahnya? Iya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah mengikuti salat tarawih di sebuah tabdan atau salat. Bila sudah memasuki malam 15 itu, karena itu malam 11 malam baca kunut. Oh iya. Sampai malam terakhir Ramadan baca kunut. Yang kedua, mengapa cuma warga kita aja yang melaksanakan salat gerhana, sedangkan mereka tidak, yang mempunyai sadari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi? Jadi sekali jawab aja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu turunnya itu hanya sekali, misalnya nanti ditambah tanggal ganjil. Kayak Bu. Malam Lailatul Qadar itu turunnya hanya sekali, misalnya 21 itu atau setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Terus kan waktu di bumi ini beda kan Ustaz. Misalnya di wadah kita malam, saudara di belahan bumi yang lain itu masih siang, masih hitungan nanti di belahan bumi yang lain itu 24, kita Ramadannya 25. Nah ini kalau kita belum gitu berapa ini misalnya tanggal 25 kebetulan Lailatul Qadarnya sudah di Indonesia dan turun, di belahan bumi yang lain karena masih siang belum kayak apa itu untuk yang Lailatul Qadarnya Ustaz, karena kan kita masih mudah-mudahan masih sisa 5 hari ini disehatkan untuk ibadah. Terakhir pertanyaannya untuk yang tadi zakat fitrah, misal kita tuh punya anak itu punya kuliah tapi sambil pegawai, apakah zakat fitrahnya itu masih ditanggung oleh kita atau inya serongan mengeluarkan zakat fitrah? Inya masih kuliah baru keluarga dua itu sudah masih ya. Salam. Ada lagi satu. Kalau kedada sudah ditutup, dijawablah. Ada beberapa pertanyaan Ibu-ibu. Salah satu di antaranya cara zakat fitrah. Bagaimana cara zakat fitrah? Itu tadilah pertanyaannya. Zakat fitrah mengeluarkan zakat diri kita dengan apa? Dengan bahan pokok yang kita makan, itu yang lebih utama. Berapa ukurannya? 4 mud 1 sak atau 3,3 3,5 yang paling nyaman, 3 liter setengah. Tapi apabila pian menukar zakat fitrah yang sudah betakar di orang berjual baras, ulun cek ada sampai 3,5 sedikit lebih daripada 3 liter. Jadi menpian menukar jangan dijulung dulu sebelum ditambahi ada 2 ganggam, takutan kalau pindah kada masuk. 3,5 yang paling nyaman, 3 liter setengah. Berikan beras nang sudah nang biasa kita makan. Beras nang biasa kita makan. Mungkin pertanyaannya lain pada beras pang, bolehkah? Duit. Hampir semua ulama kadang menyuruh lawan duit, tapi ada pendapat dari ulama Imam Abu Hanifah yang membenarkan dengan duit. Sehingga surat yang beredar yang dikirim oleh Kemenak dengan menetapkan jumlah uang standar beras yang dipakai. Apabila berasnya Unus, Mayang, Mutiara, maka 70.000 kalau kada salah. Kadang dukuh 65.000 dan seterusnya sampai 50.000, 40.000 dan 35.000. Itu ukuran harga beras sebesar apa zakat fitrah yang kita keluarkan. Kemudian suami jauh, apakah istri berzakat fitrah seperti yang diceritakan di tempat dia tinggal atau bagaimana? Kalau suami jauh dan suami dalam keadaan bekerja, tidak bisa pulang, ya masing-masing istri zakat fitrah untuk dirinya di tempat, dan suami boleh di tempat bekerja dia keluarkan zakat fitrah, berikan kepada yang mustahik. Jadi atau suami boleh mengeluarkan zakat fitrah istrinya di tempat dia bekerja. Kalau bisa Idul Fitri itu datang 1 hari dalam 1 tahun, zakat fitrahnya itu datang 1 kali dalam 1 tahun, ya
bicarakan dengan perusahaan tempat bekerja untuk bisa kembali, untuk bisa pulang biar sehari atau 2 hari untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi memang tidak semua perusahaan, karena ada perusahaan yang ditunggu, ada yang berangkat, ada yang tidak, itu kita memaklumi. Kemudian yang berikutnya, kunut 15 Ramadan biasanya dilaksanakan. Sebenarnya kunut itu disunahkan sejak 1 Ramadan kalau mau berkunut. Kalau mau berkunut 1 Ramadan, makanya di Makkah itu tarawihnya mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan membaca doa kunut. Atau jika tidak, ya tidak dilaksanakan. Artinya itu tidak mengurangi kesahan sahaja umpama kada berkunut, tapi kunut yang disunahkan tuh tiap malam dari awal. Kayak di Makkah kita mengikuti, maka panjang kunutnya, mangkala tetek lintuhut di waktu dibacakan kunut. Itu kunut yang disunahkan pada saat salat witir. Gerhana matahari, kenapa kita melaksanakan? Kenapa orang lain kada melaksanakan? Satu, gerhana itu adalah salah satu yang disunahkan. Saking pentingnya salat gerhana yang dilaksanakan, Nabi mengetuk pintu para sahabat. Mengetuk pintu sahabat, rumahnya. Yuk, mari kita laksanakan salat gerhana. Pentingnya. Tapi kenapa ada yang kada melaksanakan? Ya, istilah Gus Dur tuh tanya sana, jangan tanya sini. Kita bertanya, kita melaksanakan. Kalau sana kan apa kada melaksanakan? Wallahu alam. Kita kada. Hukumnya, kedudukannya sama. Kemudian Lailatul Qadar itu turunnya 1 kali. Iya, 1 kali. Dalam sebulan Ramadan, dalam setahun 1 kali. Nah kemudian kayak apa Lailatul Qadar itu? Pada saat malam berbeda. Di sana siang, di sini malam. Ulun rasa ini kita serahkan aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Sakit kepala kita mikirkan. Jadi kita pikirkan yang ada di hadapan kita aja, apalagi itu bentuknya satu bentuk amal ibadah yang akhirnya melonggarkan hati kita untuk beribadah. Jadi serahkan, oh itu kekuasaan Allah, Allah mampu. Jadi kembalikan supaya kita jangan banyak kenapa, biasanya betakun setiap mempertanyakan sesuatu hukum tuh akan menjadikan ringan hukum itu. Jangan dipertanyakan. Perintah Allah sami'na wa ata'na. Nah kemudian fitrah yang sudah begawi, ada anak sudah begawi gitu tadi pula, sudah begawi, masih kuliah, balik, ya anak suruh keluarkan dari hasil kerjanya. Sudah layak anak itu tidak ditanggung lagi orang tua. Sebenarnya dia sudah bekerja. Dia keluarkan dari hasil usahanya untuk membayar zakat fitrah. Mamanya pangna mengeluarkannya boleh. Tapi hal yang kayak ini nih sudah saatnya untuk berpindah tugas dan kewajiban. Bahkan satu masa bukan dibayarkan oleh orang tua lagi. Orang tuanya yang sudah renta itu ditanggung kembali oleh anaknya. Zakat fitrahnya dikeluarkan oleh anaknya. Demikian ibu-ibu apa yang dapat disampaikan pada kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita memohon lawan Allah Ta'ala, tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah apapun bentuk ibadahnya kada mampu kita laksanakan. Kita mohon lawan Allah agar Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Kita mampu isi akhir-akhir Ramadan dengan amal-amal ibadah yang diwajibkan kepada kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.